Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas. Baik. Oke, good morning. Selamat pagi semuanya. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa menghirup udara di keadaan yang sangat memperhatikan saat ini. Tak lupa salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada Habib tertinggi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh, Ibu Erbunga Febriani SSM Hum. Yang terhormat Ibu Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Ibu Leni Irianti MPD. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kerjasama Universitas Galuh, Bapak Andi Rustandi MPD. Yang terhormat Ibu Sekretaris Kantor Kerjasama Universitas Galuh, Ibu Ratnawati MPD. Yang terhormat Ibu Koordinator Divisi Bahasa Kantor Kerjasama, Ibu Lutfiat Taiba MPD. Yang berbahagia tim sosialisasi TOEFL JPT Online Kantor Kerjasama. Dan seluruh peserta teman-teman mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh. Baik teman-teman, sebelum kita memulai acara sosialisasi kali ini, izinkan saya, Rudiana sebagai moderator, akan membacakan tata tertib sosialisasi TOEFL JPT terlebih dahulu. Baik, izinkan pula untuk saya men-share screen tata tertib sosialisasi TOEFL JPT. 1. Link kegiatan yang tertera atau dapat langsung memasukkan kode meeting ID di 98343788086 dengan menggunakan passcode KKS08 di aplikasi Zoom. 2. Peserta wajib standby 5 menit sebelum acara dimulai. 3. Peserta wajib menggunakan nama akun Zoom dengan format nama lengkap. 4. Peserta wajib mengaktifkan video Zoom selama kegiatan berlangsung dan menggunakan virtual background yang telah dikirimkan panitia jikalau ada. 5. Peserta wajib mengkondisikan audionya dalam status mute. 6. Peserta wajib mengisi daftar hadir di 10 menit pertama berlangsungnya kegiatan melalui tautan tertera. Jadi silakan teman-teman semua mengisi daftar hadir atau presensi online-nya di http://bit.ly/presensi sosialisasi TOEFL JPT online. Dan yang terakhir, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pemateri ketika kegiatan sosialisasi berlangsung melalui menu chat. Nah, jadi berikut tata tertib sosialisasi TOEFL JPT Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, untuk mengawali kegiatan sosialisasi kali ini, mari kita buka sosialisasi kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kerjasama Universitas Galuh, Bapak Andi Rustandi MPD, kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Divisi Bahasa yang telah menyelenggarakan kegiatan untuk. Terima kasih pula kepada Pak Rudi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara sedikit mengenai. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu dalam suasana yang tidak biasa, ya, di mana COVID masih melanda dan kampus sekarang masih dalam keadaan sepi, ya,
dan mungkin juga ini FKIP diliburkan. Baik, terima kasih pula kepada Ibu Ketua Prodi yang telah bersedia kembali bekerja sama dengan kami kantor kerjasama dalam hal pelayanan TOEFL dan pengurusan TOEFL terutama untuk mahasiswa bahasa Inggris. Entah yang kesekian kali ya, mungkin ini kerjasama sudah beberapa kali ya, bahasa Inggris merupakan motor utama penggerak TOEFL ini, dimulai sejak tahun 2003 kalau tidak salah ya, sejak GEC, kemudian beralih menjadi pusat English Club dari dulu English Club, kemudian berubah menjadi SKPBB, Satuan Kerjasama dan Pelayanan Bahasa, dan terakhir sekarang menjadi kantor kerjasama yang di bawahnya itu ada divisi pelayanan bahasa, di mana ini sudah di SK-kan oleh yayasan, dan tentang pelayanan-pelayanan TOEFL, kemudian pelayanan-pelayanan kebahasaan lainnya, itu memang sementara ini ada di kantor kerjasama. Baik, itu bagi informasi bagi mahasiswa, barangkali juga kepada Prodi, ya, Prodi Bahasa Inggris, terima kasih kepada Bu Bunga dan jajarannya yang telah menjadi inovator ya dalam hal peningkatan kebahasaan mahasiswa secara internasional, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi mahasiswa bahasa Inggris pada khususnya, umumnya untuk semua. Ketika sertifikat ini berlaku, ya itu akan sangat membantu kepada teman-teman semua untuk meraih kesuksesan yang lebih jauh ya ketika sudah lulus dari universitas ini, dan akan sangat bermanfaat sekali untuk pendamping ijazah persyaratan kelulusan ujian dari Universitas Galuh ini. Itu saja barangkali Pak Rudi yang saya bisa sampaikan. Saya sekali lagi ucapkan kepada terima kasih kepada panitia, kemudian juga kepada Prodi yang telah memberi kesempatan kepada saya, kemudian teman-teman untuk sedikit memberikan motivasi kepada mahasiswa supaya terus lagi giat belajar, ya jangan menyerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Kantor Kerjasama untuk ucapan selamat datangnya. Oke teman-teman, saling mengingatkan ya kepada teman mahasiswa yang lain yang belum gabung ke Zoom ini, boleh diingatkan, mungkin lupa agendanya atau bagaimanapun itu, silahkan coba diingatkan di grupnya kelas reguler atau kelas karyawan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Jadi harap diikuti. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengenalan secara umum kantor kerjasama Universitas Galuh yang akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris kepada Ibu Ratnawati MPD. Kami silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suara saya sudah tertangkap dengan jelas ya. Oke, terima kasih Bapak Andi Rusandi sudah membuka acara ini, dan saya ingin menyapa dulu manajemen Prodi. Kepada yang terhormat manajemen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Galuh, Ibu Bunga dan Ibu Leni, dan yang kepada yang terhormat Bapak Andi Rusandi yang tadi sudah menyampaikan ucapan selamat datang, Ibu Koordinator Divisi Bahasa Kantor Kerjasama, dan yang berbahagia tim Divisi Kerjasama atau tim panitia penyelenggaraan sosialisasi
mahasiswa 4 Inggris. Oke, teman-teman, saya panggil teman-teman saja agar suasananya semakin akrab. Izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran mengenai apa sih sebenarnya TOEFL. Lalu selanjutnya nanti siapa saja yang akan terlibat pada kegiatan ini sehingga teman-teman tidak begitu kehilangan arah atau ada sedikit gambaran mengenai jalannya mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga diterimanya sertifikat TOEFL GEPT ke tangan teman-teman, karena memang bahasa Inggris ini sedikit berbeda atau lebih spesial dibandingkan dengan program studi yang lainnya di lingkungan Universitas Galuh. Izinkan saya untuk share screen, teman-teman. Oke, share screen saya sudah terlihat dengan jelas. Jelas, Miss. Sudah ya? Oke, baik. Oke, baik. Dalam pertemuan ini saya ingin mendiskusikan beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai sekapur sirih tentang kantor kerjasama, karena memang kantor kerjasama ini nanti akan menangani secara langsung proses pelaksanaan TOEFL GEPT yang akan dilaksanakan teman-teman, di mana TOEFL GEPT itu merupakan sebagai salah satu syarat kalau di bahasa Inggris itu adalah syarat ujian komprehensif, sehingga teman-teman dengan mudahnya nanti mendapatkan atau menjalani salah satu proses akademik sehingga gelar sarjana dengan mudahnya bisa dicapai. Lalu selanjutnya adalah yang kedua, gambaran umum TOEFL, dan yang terakhir adalah mengapa sih skor TOEFL di prodi pendidikan bahasa Inggris harus 475. Nanti kita kupas sedikit ya. Oke, lalu selanjutnya ke yang pertama adalah lokasi kami. Nah, mungkin bagi sebagian besar mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris ada yang pernah ke kantor kami, tetapi kami tidak yakin seluruh mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris sudah pernah ke sana. Jadi lokasi definitif kami itu ada 2, yang pertama di gedung rektorat dan yang kedua di lantai 3 gedung Pascasarjana. Akan tetapi dengan adanya pandemik COVID-19 ini, kami memutuskan untuk memusatkan pelayanan kami di gedung rektorat. Sehingga, teman-teman, jika nanti ingin berkonsultasi, berkoordinasi, atau bimbingan dan lain sebagainya terkait dengan TOEFL GEPT, maka teman-teman harus ke gedung rektorat. Nah, tambahan lagi, karena sekarang kita sedang melaksanakan WFH, di mana unit kerja kami diberikan kesempatan satu pegawai yang hanya bisa masuk ke kantor kami setiap harinya, sehingga teman-teman diharapkan untuk melakukan konsultasi atau koordinasi dengan by appointment. Sehingga nanti ketika teman-teman secara langsung tanpa appointment langsung datang ke kantor kerjasama, itu nanti wah bukan divisinya yang datang, wah saya nggak ketemu sama Mister ini atau Miss ini, seperti itu. Sehingga saya highlight kembali untuk proses koordinasi, proses konsultasi, dan apapun terkait dengan pelaksanaan TOEFL GEPT nanti selama masa pandemi COVID-19 harus by appointment, sehingga teman-teman tidak akan kalau bahasa Jawa itu kecelik, tapi nggak tahu saya kalau bahasa Sundanya atau bahasa Indonesianya datang jauh-jauh dari rumah ke kantor kerjasama, tapi yang akan ditemui tidak ada, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah perlu menyambung dari apa yang sudah diutarakan oleh Bapak Kepala Kantor Kerjasama, bahwa benar pelaksanaan TOEFL GEPT itu sepenuhnya diserahkan kepada kantor kerjasama. Tetapi saya ingin memperkenalkan sedikit tentang struktur tim kami yang dikepalai oleh Bapak Kepala Kantor Kerjasama, Bapak Andi, lalu kemudian sekretarisnya saya, lalu kita memiliki 3 divisi. Yang pertama adalah divisi kerjasama, yang kedua adalah divisi bahasa, dan yang ketiga adalah divisi budaya. Nah, untuk pelaksanaan TOEFL GEPT itu sendiri di-PIC-kan atau ditanggungjawabkan kepada divisi bahasa. Nah, divisi bahasa kebetulan dikoordinatori oleh Ibu Lutfi.
Lutfi dan Miss Lutfi. Nah, kami biasanya memanggilnya Miss dan Mister ya. Oke. Nah, Miss Lutfi ini mendesain dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang hubungannya dengan bahasa. Nah, pada kesempatan kali ini khususnya TOEFL GEPT mulai dari pelaksanaan, persiapan dulu, pelaksanaan hingga evaluasi. Sehingga proses sosialisasi yang merupakan persiapan dari kegiatan lancar sampai nanti sertifikat teman-teman dapat diterima ke tangan teman-teman dengan selamat dan tanpa hambatan apapun gitu. Lalu selanjutnya adalah ada Mr. Rudi yang pada kesempatan kali ini Mr. Rudi juga menjadi moderator dan MC pada kegiatan sosialisasi. Nah, selain itu nanti Mr. Rudi akan memfasilitasi segala kebutuhan teman-teman mahasiswa, baik kebutuhan informasi, admin, dan evaluasi. Digunakan untuk komunikasi lebih meliputi training dan juga beliau yang menyebut pelaksanaan dan teman-teman bisa hasil kegiatan sosialisasi kita ini di YouTube official kami, Kantor Kerjasama Official, dan dokumentasi yang telah dilaksanakan oleh Mr. Yandi di laman Instagram kita. Lalu selanjutnya yang terakhir ada Miss Vivi. Nah, Miss Vivi ini bertugas untuk mengecek akurasi kebutuhan peserta tes selama pelaksanaan TOEFL GEPT, baik itu pelatihan maupun pelaksanaan tes dan nanti penerbitan sertifikat. Karena apa? Karena dalam pelaksanaan tes TOEFL GEPT akurasi is number one dan karena ini sangat erat kaitannya dengan nilai, sehingga teman-teman diharapkan harus mempersiapkan diri baik personal maupun yang bersifat akademik. Nah, personal di sini maksudnya apa? Personal di sini maksudnya adalah identitas diri. Identitas diri itu mulai dari apa? Ya mulai dari nama lengkap, mulai dari NPM, nomor pokok mahasiswa, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Sehingga nanti kekeliruan-kekeliruan kecil itu tidak menghambat proses pelaksanaan TOEFL GEPT yang teman-teman laksanakan, karena memang waktunya ini sangat mepet dan banyak sekali to-do list yang teman-teman harus lakukan pada kesempatan ini atau selama terkait dengan ini sangat penting sekali karena memang bahasa Inggris seperti tadi, kalau di pendidikan bahasa Inggris sedikit lebih spesial dibanding universitas dengan visi Universitas Galuh, yakni menjadi 10, sehingga sebagai langkah aktualisasi dan langkah realisasi daya lulusan pendidikan bahasa Inggris Unifnal tidak hanya lokal dan nasional, tapi global, maka melalui unit kerja kantor aktualisasikan beberapa program yang dapat mendukung visi tersebut. Nah, kan SK nomor 28 tahun 2015, diterbitkanlah salah satu layanan akademik mahasiswa sehingga visi Universitas Galuh dapat terwujud nanti pada tahun 2030. Salah satunya adalah tes GEPT atau TOEFL-like di sini. Nah, tidak hanya beberapa program yang dianggap dapat bisa mendukung percepatan atau akselerasi visi Universitas Galuh, tetapi termasuk harganya pun teman-teman, 200.000 untuk satu kali tes juga sudah ditetapkan oleh yayasan melalui surat
Keputusan nomor 28 tahun 2015. Di mana, oke teman-teman nanti mungkin, kok 200.000 buat apa? Nah, kami kalau sudah seperti itu, sudah tidak surat keputusan dari yayasan, seperti itu. Lalu, oke, sebenarnya TOEFL apa sih yang nanti akan kita pakai? Lalu sebenarnya TOEFL itu ada apa saja? Sepertinya mungkin ini teman-teman saya mereview sedikit ya, karena saya yakin teman-teman di program studi pendidikan bahasa Inggris sudah banget mengenai TOEFL itu jenisnya apa saja, dan mungkin bahasan kita terlalu receh ya, saya bilang, karena mungkin teman-teman sudah stalking, sudah explore, mungkin tidak hanya TOEFL tapi juga IELTS, mungkin juga TOEIC, dan mungkin ada yang GPA dan lain sebagainya. Tetapi oke, karena kami sedikit memberikan gambaran atau skapulasi tentang TOEFL, izinkan saya untuk men-share sedikit yang saya tahu. Oke, yang pertama adalah TOEFL itu ada TOEFL IBT. Jadi TOEFL IBT itu merupakan singkatan dari Internet Based TOEFL. Jadi Internet Based TOEFL sendiri ini adalah tes TOEFL yang secara terpusat dikembangkan oleh ITS dan juga pelaksanaannya dilaksanakan oleh ITS dan di-remote melalui Internet Based. Nah, oke, ini sekarang yang memang menjadi happening dan trending di dunia adalah TOEFL IBT dengan saingannya yaitu IELTS online begitu. Nah, apakah kita akan menggunakan TOEFL IBT? Tidak, teman-teman. Kita tidak akan menggunakan TOEFL IBT in consideration with the price, karena price-nya sendiri itu sekitar 215 kan, bahwa satu kali tes itu lebih dari 2 juta. Nah, terkait dengan kondisi atau background dengan surat keputusan yayasan, maka kita tidak bisa mengerjakan untuk yang TOEFL IBT. Lalu yang kedua adalah TOEFL CBT. Nah, TOEFL CBT sendiri itu kepanjangan dari Computer Based Test. Jadi maksudnya apa? Nah, ini sedikit gambaran mungkin teman-teman yang pernah mengikuti CAT, Computer Assisted Test. Nah, ini hampir sama, cuman perbedaannya adalah di alur dan konten dari tesnya. Kalau yang CAT sendiri itu biasanya kita gunakan misalkan ada kayak TPA, terus uji kemampuan umum dan lain sebagainya. Kalau CBT khusus untuk TOEFL yang terdiri dari section 1, section 2, dan section 3. Ada section writing-nya dan itu terpisah. Nah, computer based TOEFL ini juga dilaksanakan secara langsung oleh ICS, tetapi untuk sekarang sudah dihapuskan karena diganti dengan menggunakan IBT. Lalu yang ketiga adalah TOEFL PB. Baik teman-teman, barusan saya mendapatkan info dari Miss Ratna ya, bahwasannya tiba-tiba laptopnya mati, jadi reconnecting teman-teman semua. Mungkin nanti akan berlanjut. Untuk selanjutnya sebelum memasuki materi sosialisasi, di sini sudah hadir Ibu Ketua Program Studi, Miss Bunga. Halo Miss Bunga, selamat pagi. Halo Pak Rudi, how are you today? I'm good, and you? I'm fine, thank you very much. Oke, sebelum nanti dilanjutkan Miss Ratna mengenai pengenalan tadi secara umum, mungkin ada sambutan dulu dari Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris kepada Ibu Bunga, kami silahkan. Ya. Terima kasih Pak Rudianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Ibu Ratna, selamat pagi. Halo, oke. Selamat pagi Ibu Ratna, kemudian selamat pagi Ibu Lutfi, kemudian juga segenap kru dari kantor kerjasama. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan sosialisasi TOEFL ini kepada mahasiswa prodi bahasa Inggris. Mungkin mohon maaf laptop saya sampai saya kelupaan dengan jadwal hari ini. Mohon maaf sekali. Mungkin teman-teman mahasiswa tingkat 4 meminta apa namanya untuk berkenan untuk ikut kegiatan pelatihan dan juga tesnya ini dengan sebaik-baiknya. Jadi saya harap ini kan tes TOEFL ini kan merupakan salah satu ujian komple dan juga bisa ujian skripsi. Dan syarat agar kalian bisa mengikuti ujian komple itu adalah nilai skor kalian itu adalah minimal 475. Jadi kalau tidak salah ya mohon koreksi ya Pak Rudi dan Bu Lutfi, Bu Ratna. Jadi saya harapkan dengan mengikuti kegiatan ini kalian diharapkan bisa mendapatkan skor yang ditentukan. Kalau bisa sih dalam satu kali tes kalian sudah semua ya gitu. Cuman kalau misalkan terpaksa kalian harus mengulang tidak lebih dari 2 kali atau 3 kali ya, maksudnya gunakanlah kesempatannya dengan sebaik-baiknya seperti itu. Cuma mungkin nanti kalau sudah kalau sudah terpaksa sekali, mungkin kalau sudah 3 kali tes kemudian teman-teman gagal ya, mungkin nanti ada sedikit pertimbangan dari prodi dan kantor kerjasama untuk merekomendasikan untuk mengikuti ujian komprehensif dan ujian skripsi. Kemudian mungkin kalau dari saya mungkin tidak banyak ya Pak Rudi, Bu Ratna, dan Bu Lutfi. Untuk teman-teman mahasiswa semangat, ini merupakan salah satu tahap yang wajib dilalui dalam tahap penyelesaian studi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Bunga untuk prakata dan sambutannya. Baik, Miss Ratna sudah di sini kembali. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan kembali ya teman-teman. Tadi pengenalan secara umum oleh Miss Ratna. Kepada Miss Ratna kami silahkan. Masih di mute. Oke, mohon maaf masih di mute tadi. Sekarang screen saya sudah terlihat dengan jelas. Sudah terlihat. Oke, terima kasih. Ya, mohon maaf teman-teman for the inconvenience, tiba laptop saya mati dan tidak terkoneksi. Nah, tadi sampai ke PBT. Nah, TOEFL PBT itu adalah merupakan di paper based ITS. Nah, PBT ini untuk di Indonesia itu namanya Dispatch Program. Nah, yang diwakilkan si IIEF yang berpusat di Jakarta. Nah, apakah dengan adanya pandemik ini, sebelum pandemik kita menggunakan pelaksanaan tes TOEFL yang terstandar sesuai dengan PBT. Jadi menggunakan lembar jawab komputer, lalu setelah itu menggunakan pensel, standar-standar lainnya kita sesuaikan dengan TOEFL PBT. Nah, akan tetapi selama atau setelah adanya pandemik yang kita dilarang untuk melakukan tatap muka atau kita menjadi online. Nah,
Jadi pertanyaannya mungkin itu film apa ya yang akan kita gunakan? Nah, bukan ketiga-tiganya, tetapi kita mengadopsi sistem penilaian dan sistem verifikasi pada nanti pelaksanaan tes kelulusan teman-teman program studi pendidikan bahasa Inggris adalah TOEFL GEPT. Nah, TOEFL GEPT ini apa? Nah, kita sedikit memperkenalkan ya. G itu merupakan singkatan dari Galuh, lalu I-nya itu adalah English, and then P-nya itu proficiency, and then T-nya itu adalah test. Nah, maksudnya apa? Maksudnya TOEFL GEPT merupakan TOEFL-like yang dikembangkan oleh secara institusional kantor kerjasama melalui beberapa proses akademik sehingga hasil tes TOEFL terstandarisasi, tervalidasi, dan pastinya valid untuk mengukur kemampuan akademik teman-teman di lingkungan Universitas Galuh begitu. Nah, TOEFL GEPT yang semulanya sebelum pandemi kita melaksanakan dengan skema dan standar PBT. Menggunakannya dengan apa dan bagaimana? Kita menggunakan secara online, tapi bukan yang poin nomor tapi TS yang kita namakan online emergency remote testing, di mana pelaksanaan tes tidak lagi paper based tapi online based, dalam suasana yang darurat. Dalam hal ini adalah pandemik COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan seluruh sivitas akademia Universitas Galuh. Dalam hal ini adalah mahasiswa tingkat 4 program studi pendidikan bahasa Inggris untuk meraih sarjananya sehingga tidak terlepas dari visi Universitas Galuh yang nantinya output Universitas Galuh tetap memiliki lulusan yang global seperti itu. Jangan sampai dengan adanya pandemik ini salah satu standar untuk mendapatkan lulusan yang berdaya saing global itu hilang. Saya memilih untuk melaksanakannya secara online. Nah, pelaksanaannya seperti apa? Nanti Miss Lutfi akan memberikan gambaran lebih lanjut. Lalu selanjutnya, yang ini hanya kasih TOEFL GEPT di prodi pendidikan bahasa Inggris, yakni, sebelum ke sini saya lompat ke sini dulu. Mengapa prodi pendidikan bahasa Inggris? Sepertinya rada tidak fair ya. Sepertinya kok pilih kasih ya, sepertinya ini itu kayak memanfaatkan mahasiswa bahasa Inggris saja ya. Tidak, teman-teman. Adanya kebijakan 475, ada sebuah proses koordinasi, proses pertimbangan akademik, proses rapat koordinasi dari semua pihak, dari semua stakeholder, dari semua need analysis dan survei yang telah dilakukan. Jadi, kenapa 475? Kenapa tidak 400 dan kenapa tidak 450 sekalipun begitu? Bahkan ada yang tes 473 tetap tidak lulus begitu. Nah, kenapa 475? Ini gambarannya. Saya mengambil analogi dari TOEFL IBT dan TOEFL PBT. Jadi di TOEFL IBT skor minimal itu adalah 0, tinggi adalah 120. Sedangkan di PBT, skor terendah adalah 310 dan skor tinggi 677. Nah, posisi itu setara dengan 53. Nah, sedangkan teman-teman 53 rentan ke 0 sampai 120 dan dari 310 sampai 677 itu masuk tinggi juga tidak. Kita
melihat CEFR. Pastinya teman-teman tidak asing lagi ya dengan ini. CEFR itu apa sih? Nah, CEFR itu adalah Common European Framework, R-nya apa? Reference. Kalau saya tidak salah, coba nanti mohon dikoreksi lagi ya kalau saya salah ya. Jadi 5 itu ada di mana? Itu posisi ada di tengah-tengah B1 dan B2. Nah, dari program studi pendidikan bahasa Inggris sendiri tidak menginginkan teman-teman itu berada di poin C1. Anak-anak SMA atau SMP di luar negeri, jangan jauh-jauh, katakanlah misalkan di Singapura saja, mereka itu sudah mencapai C1 atau C2, begitu. Lalu 475 itu ketinggian. Nah, dengan adanya 475 itu teman-teman memiliki kemampuan intermediate atau kalau dalam proses communication itu adalah independent user. Sehingga teman-teman setelah lulus dari bahasa Inggris nanti, teman-teman itu dapat berkomunikasi walaupun secara basic tetapi sudah independen, sudah tidak. Selanjutnya adalah tadi yang ingin saya, dari beberapa teaser pertanyaan saya, apakah 475 itu ketinggian? Tidak. Itu yang pertama. Hanya untuk mahasiswa prodi bahasa Inggris, begitu ya. Kenapa tidak untuk mahasiswa yang lain, begitu. Nah, jadi di mana sebelum 475 itu ada 450, sehingga grafik indikator kinerja prodi itu semakin lambat laun harusnya ada 5 ini sendiri untuk program studi pendidikan bahasa Inggris sudah berjalan lebih dari 3 tahun termasuk angkatan teman-teman. Nah, apakah mungkin nanti akan turun? Sepertinya kalau akan turun tidak, tapi kalau akan naik dimungkinkan iya, mungkin begitu. Karena disesuaikan dengan visi misi tadi dari universitas diturunkan ke kinerja prodi dan diejawantahkan ke dalam TOEFL ini. Nah, sehingga teman-teman buat standar kelulusan 475 ini totally bukan adalah dikembalikan dengan prodi, disesuaikan dengan visi, misi, dan kinerja program studi. Sehingga teman-teman, Miss kok kenapa sih harus 475? Nah, kami mencoba untuk mengejawantahkan dari perspektif atau normatif kebahasaan. Tapi kalau misalkan normatif dan lalu selanjutnya seperti itu ya, tidak diskriminasi sama sekali secara nasional dan global, atau kebanyakan sekali lapangan-lapangan pekerjaan yang terkait dengan bahasa Inggris itu mengharuskan mahasiswanya itu memiliki skor TOEFL di atas 475. Sebagai contoh, teman-teman ingin apply yang namanya scholarship. Nah, padahal tadi yang sudah saya contohkan di sini itu adalah 53. Nah, kalau teman-teman itu apply 53 dengan skor IBT atau setara 475, itu belum diterima di scholarship. Karena biasanya mereka itu standarnya 500 atau setara dengan 67. Begitu kalau TOEFL. IBT ataupun TOEFL yang PBT. Begitu ya teman-teman, sehingga apakah ini standarnya terlalu ketinggian? Tidak. Apakah ini terlalu diskriminatif? Justru tidak. Justru, saya ingin menceritakan lesson learn dan spesialnya teman-teman dengan prodi yang lain adalah teman-teman di sini di-trigger atau dipacu untuk mendapatkan skor segini untuk mengembangkan atau untuk membekali diri sendiri sehingga kecakapan bahasa Inggris teman-teman itu di atas standar rata-rata dari seluruh mahasiswa
mahasiswa prodi di lingkungan UNER. Nah, jadi sudah sangat wajar dong ketika misalkan prodi bahasa Inggris memiliki kemampuan bahasa Inggrisnya itu di atas rata-rata dari mahasiswa umum di lingkungan di luar Universitas Galuh bisa mendapatkan 475, banyak kayak gitu. Mendapatkan skor 480. Nah, apakah bahasa Inggrisnya bagaimana? Jelas itu dia lebih independent user daripada mungkin mahasiswa bahasa Inggris yang skornya belum mencapai 475 begitu. Oke, lalu selanjutnya kita ke pengguna layanan. Nah, teman-teman, TOEFL GEPT ini digunakan oleh banyak sekali pihak baik secara internal maupun eksternal. Nah, tetapi yang mendominasi layanan TOEFL GEPT itu masih internal, yaitu 71%, sekitar 1.200-an itu dari D3 dan sarjana, lalu 14% itu pasca sarjana, lalu diikuti dengan SMA. Nah, mahasiswa SMA dan sederajatnya pun sekarang sudah menggunakan layanan TOEFL GEPT kami, begitu. Lalu dan umum itu 4%. Sehingga teman-teman nanti dengan untuk bekerja ya bisa sesuai dengan kebutuhan, tetapi tidak bisa digeneralisasikan bahwa wah aku punya TOEFL GEPT berarti secara normalnya saya bisa menggunakan ini. Tidak. Nanti Miss Lutfi akan menjadi dan kenapa ini tidak begitu. Tapi kalau teman-teman memiliki pertanyaan boleh di-share di chat ya. Nanti akan kita jawab di akhir setelah ada Miss Lutfi. Dan lalu tadi berapanya harus 3 kali saja. Nah, nanti Miss Lutfi juga akan menjelaskan kenapa sih maksimal kita harus melayani 3 kali, kenapa tidak 10 kali atau 20 kali seperti banyak sekali perguruan tinggi di luar sana yang memang kalau belum mencapai skor. Terima kasih waktunya, saya kembalikan ke Mr. Rudi. Baik. Saya menyampaikan pengenalan secara kemudian semua yang insya Allah bisa bermanfaat. Tentunya yaitu penyampaian materi sosialisasi TOEFL GEPT yang akan disampaikan oleh Ibu Koordinator Divisi Bahasa. Oke. Bentar. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya selaku Koordinator Divisi Bahasa untuk menyampaikan lebih ke teknis nanti juga beberapa pemaparan mengenai TOEFL GEPT. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk mau share screen ya. Apa yang saya akan Oke, ini dia. Nah, tadi sudah kenapa teman-teman melaksanakan tes TOEFL GEPT, karena TOEFL ini mahasiswa Universitas Galuh, terutama dan salah satunya adalah teman-teman dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke. Nah, apa saja yang akan saya paparkan pada kali ini, yaitu bentar, ini masih ada annotation yang belum dimatikan. Yes.
Right. Oke, nah poin yang pertama itu kenapa harus TOEFL, kemudian meskipun tadi sudah dijelaskan mungkin ya oleh Ibu Ratna, juga Pak Andi, juga Ibu Bunga, selanjutnya akan dibahas mengenai informasi pelaksanaan pelatihan dan tes, dilanjutkan dengan tata cara pendaftaran, kemudian ada tata tertib tes, dilanjutkan juga dengan tata tertib. Ya, nah kenapa seperti ini? Karena siapa tahu teman-teman nanti ada yang berkeinginan melanjutkan entah itu di universitas negeri atau swasta ya. Nah, salah satu yang harus diberikan skor TOEFL. TOEFL GPT ini itu bisa dijadikan latihan real gitu ya, latihan real untuk mendapatkan skor TOEFL yang misalnya nanti ITP atau IBT begitu ya, bisa juga nanti atau ada juga nanti yang ingin melanjutkannya ke luar negeri misalnya atau apply scholarship gitu, kemudian dapat scholarshipnya, tentu saja setelah mendapatkan scholarshipnya syarat untuk memasuki universitas di luar negeri misalnya di Australia atau di Amerika itu adalah melampirkan skor TOEFL. Kenapa? Karena kita berasal dari negara non-English speaking country gitu. Oke, supaya mereka tahu, institusi mereka tahu kemampuan bahasa Inggris kita di level mana, mereka bisa lihat dari skor TOEFL yang kita dapatkan melalui sertifikat yang ada begitu. Oke, nah bagaimana kalau saya tidaknya pengen melamar pekerjaan gitu? Oke, dari beberapa kementerian, ada 6 kementerian di tahun 2018, pengangkatan CPNS 2018 gitu ya, ada 6 kementerian yang mengharuskan melampirkan sertifikat TOEFL. Sudah diketahui bahwa salah satu tujuan utama melaksanakan kuliah atau berkuliah di prodi pendidikan bahasa sebagai guru bahasa Inggris saja gitu ya. Bisa juga di luar itu, bisa jadi pengusaha pendidikan misalnya memiliki bimbel dan sebagainya, atau tidak rahasia umum juga ada yang di luar itu, di luar bidangnya. Ya salah satunya adalah banker yang bekerja di luar bidangnya gitu ya. Nah, kemudian mungkin tidak untuk di luar bidang banker, sangat mungkin ini kementerian-kementerian yang mungkin saja teman-teman bisa lamar gitu ya. Salah satunya yang pertama itu ada Kementerian Energi, TOEFL-nya katanya minimal ada di 450 setara dengan computer based TOEFL. Oke, minimal 133. Kemudian ada internet based TOEFL minimal 45 dan TOEIC 405 atau IELTS 5,5. Nah, di sini bisa dijadikan sebagai rujukan skor nanti. Salah satunya berarti di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Selanjutnya Kementerian Luar Negeri ini mungkin ini yang lebih relevan dengan prodi pendidikan bahasa Inggris ya. Ada salah satu teman juga pengalaman pribadi ini kebetulan lulusan S1 dan kemudian dia melamar ke Kementerian Luar Negeri. Pada saat itu Kementerian Luar Negeri dan dia ditugaskan menjadi salah satu tim atase pendidikan di Brunei Darussalam. Meskipun dekat tapi memang di sana official language-nya kadang banyak dipakai itu adalah bahasa Inggris. Jadi perlu diukur di awal melalui sertifikat TOEFL tadi. Oke, nah kalau untuk Kementerian Luar Negeri ini biasanya skornya ada di 550. Oke, kemudian kementerian apa lagi sih yang mengharuskan skor TOEFL? Ada BKN. Oke, ada Badan Kepegawaian Negara. Ini juga skornya sama, ada di 450. Kementerian yang berikutnya ada BUMN. BUMN itu bermacam-macam standardized test yang bisa dilakukan. Namun memang TOEFL menjadi salah satu standardized test yang paling banyak diambil oleh beberapa orang yang
memerlukan skor standardized skor kemampuan bahasa Inggris. Kenapa? Karena TOEFL itu a bit familiar, banyak dipakai, juga tingkat kesukarannya middle gitu. Tingkat kesukarannya middle. Kenapa? Kalau tingkat kesukarannya middle dipakai, jadi tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, itu banyak dipakai dan dicari oleh para test taker gitu. Kemudian ada juga Kementan, hampir sama persis dengan Kementerian PUPR. Ini juga sama, ada di 450. Jadi nanti kalau teman-teman berkeinginan melamar pekerjaan di bidang yang bukan bahasa Inggris, non bahasa Inggris begitu ya, sertifikat TOEFL ini bisa dipakai. Oke, begitu. Nah, jika tadi ingin melanjutkan studi maupun di dalam maupun di luar gitu ya, kemudian untuk melamar pekerjaan, itu juga bukan melamar pekerjaannya, kalau dulu-dulu memang masih digunakan untuk yang melamar pekerjaan ke luar negeri saja. Kalau sekarang sudah makin banyak institusi yang melamar bahasa Inggris, karena biasanya kalau kita bekerja sebagai sekretaris pun ya, sekretaris biasanya dealing dengan agenda-agenda bosnya. Itu bosnya harus berurusan dengan rival-rivalnya atau dengan rekan kerjanya, biasanya bukan di dalam negeri saja, tapi harus dengan mitra luar negeri misalnya, dan itu mengharuskan sekretarisnya harus aware mengenai kemampuan bahasa Inggris. Jadi skor TOEFL yang dimiliki menjadi main tiket untuk hal-hal tersebut. Oke, nah TOEFL mungkin sudah tahu semuanya di sini karena teman-teman berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. TOEFL itu Test of English as a Foreign Language, ini dipakai untuk penutur non bahasa Inggris gitu. Salah satunya adalah kita, warga negara Indonesia. Nah, skor terendah ini untuk skor 677. Namun, beberapa di awal ada beberapa jenis TOEFL. Nah, beberapa jenis TOEFL itu memiliki range skor yang berbeda-beda. Oke, tapi khusus untuk diskon, jelaskan pula di awal, kita bukan purely IBT, kita bukan purely PBT. Sejarahnya kita melaksanakan online test ini karena keadaan gitu. Yang sudah kita masih melakukan dengan tesnya PBT yang berbasis kertas. Biasa melaksanakannya teman-teman atau kakak kelas teman-teman di sini di lantai 3 pasca sarjana begitu ya. Namun keadaan berubah 180% di tahun ini, mulai sebagai tim yang penyelenggara tes TOEFL ini mau perihal 77. Tadi mengapa sudah dijelaskan oleh berdaya saja. Oke. Nah, tapi dalam waktu dekat ini kenapa sangat penting sertifikat TOEFL GPT ini? Saya garis bawahi ini adalah TOEFL GPT, oke. Kenapa sangat penting? Karena tadi salah satu syarat yang harus dipenuhi ketika teman-teman ingin melaksanakan ujian kompre gitu. Ini menjadi bukan menjadi isu yang hangat lagi karena ini sudah jadi santapan semua mahasiswa, hampir seluruh mahasiswa di Indonesia gitu. Pada saat itu saya kuliah saya lulus 2010 S1 itu. Nah, pada saat itu baru di kampus saya pada saat itu baru diadakan diberlakukan TOEFL itu untuk seluruh Prodi Pendidikan Bahasa Inggris saja. Namun ternyata sudah disadari oleh orang-orang yang non bahasa Inggris bahwa TOEFL itu ternyata penting. Tapi begitu dari non bahasa Inggris belum menetapkan minimum skor yang sudah ditetapkan oleh pendidikan bahasa Inggris gitu di sisi lain. Nah, oke, jadi itu pentingnya sertifikat TOEFL dalam waktu dekat ini. Nah, sampai kapan berlaku sertifikat TOEFL-nya? Teman-teman mungkin sudah tahu ya kalau expired-nya untuk sertifikat TOEFL, hampir semua sertifikat kemampuan berbahasa itu expired-nya dalam jangka waktu 2 tahun. Mengapa demikian? Karena itu tidak stagnan. Tidak drastis gitu
ya, naiknya atau turunnya tidak drastis tanpa treatment yang khusus begitu. Kalau teman-teman misalnya ada treatment khusus, mungkin saja skornya bisa naik drastis begitu. Tapi kalau dengan hanya ada di 30 sampai 30 sampai treatment begitu. Nah, jadi ada 2 tahun setelah tes ya berlakunya. Oke, nah ini berkaitan dengan prodi pendidikan bahasa Inggris nih. Tadi kenapa harus 475 sudah dijelaskan. Mengapa di sini harus 3 kali tes untuk prodi pendidikan bahasa Inggris? Teman sangat diuntungkan dengan kebijakan prodi yang mengharuskan teman-teman maksimal 3 kali tes saja kalau pendidikan bahasa Inggris lain di universitas lain yang tidak mau tahu kalau si mahasiswanya sudah berapa kali mengambil tes, oke, yang mereka harapkan hanya mahasiswanya sudah mencapai skor minimum yang prodi mereka tetapkan begitu. Skornya jadi sama dengan teman-teman sekarang nih di tahun 2020 kemampuan bahasa Inggrisnya disetarakan segitu, 475. Ya, tapi dia ngomong bahasa Inggrisnya oke. Ngomong bahasa Inggrisnya oke, tapi ternyata setelah melaksanakan tes TOEFL, dia sampai 7 kali pun skornya segitu-gitu aja gitu. Kenapa? Karena tidak membaca benar-benar tips dan triknya. Karena TOEFL itu memiliki tips dan trik pengerjaannya yang khusus begitu. Nah, jadi mengapa harus 3 kali atau mengapa 3 kali tes untuk prodi pendidikan bahasa Inggris? Itu sebetulnya pihak manajemen dan kami juga sudah mengambil jalan tengahnya agar teman-teman tesnya maksimal 3 kali saja. Setelah itu ambil saja skor tertinggi untuk dilampirkan di persyaratan komprehensif dan ujian sidang. Menurut saya biasa range skornya anak-anak prodi pendidikan bahasa Inggris itu various juga. Ada yang di 300-an ada saja, ada 400-an banyak, ada 500-an banyak. Pada saat tahun kemarin itu ada di tertinggi itu ada hampir di 510 kalau tidak salah. Ya, hampir di 510 dan itu 1 kali tes saja gitu. Jadi teman-teman jangan takut, mulai belajarnya sebetulnya harusnya dari awal ya, sampai sekarang tuh harusnya pemadatan saja. Penggojlogannya sudah dilakukan dari awal-awal gitu. Sekarang itu hanya memantapkan saja harusnya. Karena continuity itu sangat berlaku untuk kemampuan bahasa Inggris yang baik di supaya nanti kalau lebih dari 3 kali yang memberatkan, yang merasa terberatkan adalah teman-teman juga. Jadi saya himbau belajarnya benar-benar. Nanti kan setelah ini ada rangkaian pelatihan nih, tidak mengandalkan dari pelatihan juga sebetulnya karena pelatihan itu adalah nilai plus dari kami untuk pengenalan jenis-jenis TOEFL gitu. Kalau untuk bahasa Inggris sih sudah dilaksanakan juga sepertinya di area praktikum begitu. Oke, nah sekarang kalau sudah tadi mendengar penjelasan mengapa 475 dan mengapa 3 kali tes maksimal gitu yang kami layani. Tapi kalau misalnya teman-teman tetap pengen greget gitu ya, tetap pengen dapat skor dia, misalnya tes pertama teman-teman 450, kedua 460, ketiga 470. Nah, masih 5 lagi nih. Teman-teman masih pengen tes, itu boleh sebetulnya. Ya, itu boleh, tapi tidak banyak yang mengambil hal demikian karena berkenaan dengan finansial juga, keuangan juga gitu. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke tata cara pendaftarannya ya. Peserta tes yang pertama adalah peserta tes tentu saja harus melakukan pembayaran TOEFL di rekening BNI atas nama Yayasan Pendidikan Galuh. Nomor rekeningnya tercantum di slide sebesar Rp200.000. Oke. Setelah itu, setelah membayar, apa hal yang harus dipersiapkan? Nah, tapi tadi kalau ada pertanyaan nih, misalnya sebelum saya lanjutkan ke nomor 2 ya, bagaimana kalau sekarang kan minggu depan akan dilaksanakan PSBB lagi nih. Bagaimana kalau saya membayarnya via ATM?
tidak langsung datang ke bank untuk menghindari kerumunan dan sebagainya. Itu sangat boleh, tapi fotonya harus difoto dulu bukti transfernya. Bagaimana dengan mobile banking? Itu juga sangat bisa dan harus didokumentasikan juga bukti transfernya. Dua, teman-teman setelah bayar, persiapkan foto berlatar belakang merah. Ya, tidak ada yang berlatar belakang selain merah. Oke. Dan ini ukurannya 3x4, maksimal ukurannya. Bagaimana Bu kriteria fotonya? Kriteria disarankan ke form memakai baju yang sopan. Terus kan biasanya formal dan sopan begitu. Kalau formal, teman-teman harus sudah bisa mengambil gambaran bahwa formal biasanya minimal itu pakai batik, gitu. Ya. So, selain ada salah satu peserta tes yang melampirkan, yang mengirimkan foto itu yang menggunakan frame, itu akan kami tidak akan kami pakai. Kemudian implikasinya apa terhadap teman-teman, nanti itu akan berimplikasi kepada sertifikat. Sertifikat belum bisa diberikan jika komponen foto belum sesuai dengan apa yang seharusnya, begitu. Karena itu akan diinsert nanti di sertifikat. Nah, itu bukti yang tadi, bukti transfer, bukti